Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani dengan NIM 12001026 dari kelas 4 APAI akan menjelaskan materi tentang statistik. Untuk yang pertama adalah pengertian statistik, pengertian statistika, pengertian variabel, populasi dan sampel menurut para ahli. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu statistik menurut Profesor Dr. Sujana, MAMSC. Statistik merupakan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah statistika menurut Mood, Greibel, dan Boyce adalah suatu teknologi dari salah satu metode ilmiah dan berkaitan dengan percobaan, penyelidikan, dan penarikan kesimpulan. Untuk yang ketiga adalah variabel menurut Bagjawaluya adalah konsep yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap eksperimen atau penelitian. Selanjutnya adalah populasi menurut Arikunto merupakan keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel menurut Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Baiklah, untuk soal nomor 2, kita akan menentukan nilai mean, modus, median, kuartil 3, desil 7, persentil 30, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari data kelompok. Yang pertama, kita akan menentukan nilai mean dari tabel berikut ini. Baiklah, sebelumnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini terdapat berat badan siswa dan frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah siswa yang mempunyai berat badan sekian. Frekuensi. Yang pertama, nilai dari 50 ke 54 dengan frekuensi 4 dan nilai 55 ke 59 dengan frekuensi 6. Selanjutnya nilai 60 ke 64 dengan frekuensi 8. Kemudian nilai 65 ke 69 dengan frekuensi 10. Kemudian berat badan 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, dan yang terakhir adalah berat badan 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Baiklah, kita akan menentukan nilai mean terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mencari nilai tengah dari data 50 ke 54, yaitu yang kita hapus terlebih dahulu frekuensinya. Kita cari nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengah itu sama dengan XI. Nah, nilai tengah dari 50 ke 54 yaitu 52. Nilai tengah dari 55 ke 59 adalah 57. Dan nilai tengah dari 60 ke 64 yaitu 62. Nilai tengah dari 65 ke 69 adalah 67, dan nilai tengah dari 70 sampai 74 adalah 72, dan nilai tengah dari 75 ke 79 adalah 77. Baiklah, selanjutnya adalah frekuensinya yang sudah ditentukan di awal tadi. Frekuensi itu sama dengan F, yang frekuensi pertama yaitu 4, frekuensi kedua yaitu 6, frekuensi ketiga 8, frekuensi keempat 10, frekuensi kelima 8, dan frekuensi yang terakhir adalah 4. Jadi jika kita totalkan seluruh frekuensinya ini adalah 40. Jadi selanjutnya adalah kita mencari nilai fx. Cara mencari nilai fx adalah jumlah frekuensi yang di sini dikalikan dengan jumlah X yang ini. Frekuensi dikali nilai tengah.
Jadi 52 dikali 4 hasilnya adalah 208. Dan 57 dikali 6 hasilnya 342. Kemudian 62 dikali 8 hasilnya 496. Kemudian 67 dikali 10 hasilnya adalah 670. Kemudian 72 dikali 8 hasilnya adalah 576. Kemudian 77 dikali 4 hasilnya adalah 308. Kemudian kita cari sigma fx, yaitu 208 ditambah 342 ditambah 496 ditambah 670 ditambah 576 dan ditambah 308 hasilnya adalah 2600. Nah, kemudian kita mencari miannya. Mian yaitu sama dengan x bar yang rumusnya adalah sigma fx dikali sigma f. Sebelumnya sigma adalah jumlah keseluruhan, berarti sigma fx adalah jumlah keseluruhan fx, yaitu 2600 per sigma f, yaitu seluruh frekuensi dari data tersebut, yaitu 40. Ini bisa dicoret, jadi 260 dibagi 4 hasilnya adalah 65. Jadi nilai mian dari data tersebut adalah 65. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai modus. Yang B berarti, yang B modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang banyak, yang paling banyak. Baiklah, untuk mencari modus ini tabelnya sama seperti yang pertama, cuman bedanya untuk mencari nilai modus tidak menggunakan fx, jadi kita hapus saja. Nah, jadi untuk yang pertama dalam mencari nilai modus adalah kita mencari frekuensi terbanyak dari tabel berikut ini, yaitu terletak pada kelas 65 ke 69 dengan frekuensi 10. Berarti ini adalah kelas modusnya. Setelah itu kita cari nilai LMO, yaitu kelas interval, yaitu rumusnya adalah 65 dikurang 0,5, yaitu jadi 64,5. Selanjutnya kita mencari D1. D1 yaitu kelas sebelum frekuensi nilai modus dikurang dengan frekuensi sebelum nilai kelas modus, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dan mencari D2 sama seperti sebelumnya, yaitu kelas nilai frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari C. C merupakan selisih kelas panjang kelas interval, yaitu dari 50, 51, 52, 53, 54. Berarti C-nya sama dengan 5. Kemudian langsung saja kita masuk rumus. MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C. Kita masukkan LMO-nya ini 64,5 ditambah D1-nya yaitu 2 per D1 ditambah D2 yaitu 2 ditambah 2 dikali dengan 5. Setelah itu tinggal kita tambahkan 64,5 ditambah 2 dibagi 4 dikali dengan 5. Kemudian yaitu 64,5 ditambah 2 dibagi 4 ini hasilnya adalah 0,5 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 0,5 dikali 5 hasilnya adalah 2,5. Jadi hasil akhirnya 64,5 ditambah 2,5 yaitu 67. Jadi
nilai modus dari tabel berikut ini adalah 67. Baiklah, untuk yang ketiga kita akan mencari median atau nilai tengah, yaitu dari tabel sama seperti mencari modus dan mean seperti sebelumnya, yaitu terdiri dari yang pertama berat badan siswa, kita tulis BB saja, frekuensi dan frekuensi kumulatif atau FK. Yang pertama adalah dari 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, dan yang kedua adalah 55 sampai dengan 59 dengan frekuensi 6, dari 60 sampai 64 dengan frekuensi 8, kemudian 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, kemudian 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, dan yang terakhir adalah 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Baiklah, kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu didapatkan dari yang pertama kan 4. Jadi 4 ditambah 6 yaitu 10. Seterusnya 10 ditambah 8 sama dengan 18. Selanjutnya 18 ditambah 10 sama dengan 28. Dan untuk selanjutnya adalah 28 ditambah 8 sama dengan 36. Dan yang terakhir adalah 36 ditambah 4 sama dengan 40. Setelah itu kita jumlahkan jumlah dari frekuensinya yaitu 40 sama. Seterusnya kita akan mencari kelas median, yang dimana rumusnya adalah ME sama dengan 1/2 dikali N, dimana 1/2 dikali N ini adalah jumlah seluruh frekuensi yaitu 40. Maka kita dapatkan ME nya adalah 20. Jadi kelas median terletak di 20, yaitu pada kelas 65 sampai 69. Selanjutnya kita akan mencari LMO, yaitu kelas median dikurang dengan 65 dikurang dengan 0,5 sama dengan 64,5. Selanjutnya adalah FKME. FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu sama dengan 18. Kemudian adalah FME merupakan frekuensi kelas median yaitu 10. Seterusnya adalah C, yaitu interval kelasnya yaitu 5. Kemudian kita masuk ke rumus. ME sama dengan LM. Ini LME. LME ditambah 1/2 dikali N dikurang FKME per FME dikali dengan C. Seterusnya kita masukkan nilai LME adalah 64,5 ditambah 1/2 N yaitu hasilnya 20. Jadi langsung kita masukkan 20. FKME yaitu 18 per FME nya adalah 10 dikali dengan C nya sama dengan 5. Jadi kita tambahkan saja 64,5 ditambah ini 20 dikurang 18 sama dengan 2. Jadi 2/10 dikali dengan 5. 64,5 ditambah 2/10 hasilnya sama dengan 0,2 dikali dengan 5. Jadi 64,5 ditambah 0,2 dikali 5 hasilnya yaitu 1. Jadi hasil akhirnya adalah 64,5 ditambah 1, yaitu hasilnya adalah 65,5. Jadi hasil dari median adalah 65,5. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil 3 dari tabel yang sebelumnya, yaitu
ada berat badan siswa kita itu. Setelah itu ada frekuensi dan frekuensi kumulatif. Berat badan siswa dari 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, 55 sampai 59 dengan frekuensi 6, 60 sampai 64 dengan frekuensi 8, 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, dan 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Setelah itu kita akan mencari frekuensi kumulatif, yaitu didapatkan dari frekuensi yang pertama 4. Setelah itu 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Setelah itu 10 ini ditambahkan dengan 8 jadi 18. 18 ditambah 10 28. 28 ditambah 8 36. Dan 36 ditambah 4 sama dengan 40. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahnya 40. Setelah itu kita akan mencari kelas kuartil 3, yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4, di mana N ini adalah jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40 sama dengan 10. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi letak kelas Q3 ada di 30, di kelas 70 sampai 74. Setelah itu kita cari, diketahui LMO adalah interval kelas, yaitu kelas kuartil Q3, yaitu 70 dikurang 0,5 jadi 69,5. Setelah itu FKQ3 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu 28. Setelah itu adalah FQ3, yaitu frekuensi kelas kuartil, yaitu 8. Dan interval kelasnya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus Q3 sama dengan LQ3 ditambah 3/4 N dikurang FKQ3 per FQ3 dikali C. Kita masukkan nilai LQ3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 dikali N, hasilnya adalah 30. Langsung saja kita masukkan, dikurang FKQ3 nya 28 per FQ3 nya 8 dikali dengan 5. Setelah itu kita jumlahkan 69,5 ditambah 30 dikurang 28 sama dengan 2/8 dikali dengan 5, yaitu 69,5 ditambah 2/8, hasilnya adalah 0,25 dikali dengan 5 sama dengan 69,5 ditambah 0,25 dikali 5, hasilnya adalah 1,25. Jadi 69,5 ditambah 1,25 sama dengan 70,75. Jadi hasil dari Q3 adalah 70,75. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai desil 7. Yang pertama kita cari adalah kelas D7, yaitu rumusnya I/10 dikali dengan N. I-nya ini diganti dengan desil yang kita cari, yaitu 7/10 dikali N-nya ini adalah jumlah frekuensinya, yaitu 40. Setelah itu kita bagi 4, 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi kelas desil 7 adalah di 28, dinilai 65 sampai 69. Setelah itu kita cari, diketahui LDI sama dengan kelas interval yang 65 dikurang 0,5, yaitu 64
Setelah itu kita cari FKDI, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu 18. Dan FDI adalah frekuensi kelas desil, yaitu 10. C-nya sama seperti sebelumnya adalah 5. Setelah itu langsung saja kita masukkan ke rumus desil. D7 sama dengan, yaitu LDI ditambah 1/10 I dikali dengan N dikurang FKDI per FDI dikali dengan C. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu LDI sama dengan 64,5 ditambah I per 10 dikali N, hasilnya sama dengan 28. Langsung saja kita masukkan 28 dikurang FKDI-nya sama dengan 18 per FDI-nya yaitu 10. Jadi kita masukkan 10 di sini dikali dengan C. C-nya adalah 5. Langsung saja kita hitung 64,5 ditambah 28 dikurang 18, hasilnya adalah 10 per 10 dikali dengan 5 sama dengan 64,5 ditambah 1 dikali dengan 5. Jadi 64,5 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5. Hasil akhirnya adalah 69,5. Jadi desil 7 hasilnya adalah 69,5. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai persentil 30 dari tabel berikut, yaitu yang ke-6, FP30. Sebelumnya kita akan mencari kelas persentil, di mana rumusnya P30 sama dengan I dikali N per 100. I-nya adalah persentil yang ingin dicari, yaitu 30. Dikali N adalah jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40 per 100. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi kelas persentil terletak pada sini, interval 60 sampai 64. Untuk selanjutnya kita akan mencari yang diketahui. Yang pertama diketahui LP30 adalah ini adalah interval kelas P30, yaitu 60 dikurang 0,5, jadi 59,5. Setelah itu kita cari FKP30, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, yaitu 10. Dan kita cari F30-nya, yaitu frekuensi kelas persentil 8. C-nya sama dengan sebelumnya, yaitu 5. Langsung saja kita masukkan ke rumus persentil, di mana P30 sama dengan LP30 ditambah I dikali N per 100 dikurang FK30 per F30 dikali dengan C. Kita masukkan, diketahuinya LP30-nya adalah 59,5 ditambah IN per 100, hasilnya adalah 12. Jadi langsung kita masukkan saja 12 dikurang FKP30-nya adalah 10 per FP30-nya adalah 8 dikali dengan 5. Setelah itu kita masukkan 59,5 ditambah 12 dikurang 10, hasilnya adalah 2 per 8 dikali dengan 5. Kita hitung 59,5 ditambah 2 per 8, hasilnya adalah 0,25 dikali dengan 5. 59,5 ditambah 0,25 dikali 5, hasilnya adalah
1,25. Jadi 59,5 ditambah 1,25 hasilnya adalah 60,75. Jadi hasil P30 adalah 60,75. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai simpangan rata-rata yang atau SR. Dari tabel yang sama dengan sebelumnya. Dimana di sini ada berat badan siswa, ada frekuensi, ada X atau nilai tengah, ada F dikali X, ada X dikurang X bar, ada F dikali X dikurang X bar. Yang pertama kita masukkan berat badan siswa, yaitu dari 50 ke 54 dengan frekuensi 4, dari 55 ke 59 dengan frekuensi 6. Selanjutnya dengan nilai 60 sampai 64 dengan frekuensi 8. 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. 70 sampai 74 dengan frekuensi 8. Dan yang terakhir adalah 74 sampai 79 dengan frekuensi 4. Setelah itu kita cari nilai tengah dari nilai 50, 51, 52, 53, 54. Nilai tengahnya adalah 52. Begitu selanjutnya kita cari nilai tengah dari 55 sampai 59. Nilai tengahnya adalah 57. Nilai tengah dari 60 sampai 64, nilai tengahnya adalah 62. Nilai tengah dari 65 sampai 69, nilai tengahnya adalah 67. Nilai tengah dari 70 sampai 74 adalah 72. Dan yang terakhir nilai tengah dari 74 sampai 79 adalah 77. Setelah itu kita cari fx-nya. Fx-nya ini didapatkan dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, di mana 4 dikali 52 hasilnya adalah 208. 6 dikali 57 hasilnya adalah 342. 8 dikali 62 hasilnya adalah 496. 10 dikali 67 hasilnya adalah 670. 8 dikali 72 hasilnya adalah 576. Dan yang terakhir 4 dikali 77 hasilnya adalah 308. Selanjutnya kita cari X dikurang X bar. Untuk mendapatkan X dikurang X bar, kita harus terlebih dahulu mencari X barnya, di mana X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi jumlah seluruh frekuensinya didapatkan dari 4, 6, 8, 10, 8, 4, yaitu hasilnya adalah 40. Dan selanjutnya kita akan mencari sigma Fx. Sigma Fx-nya adalah 208 ditambah 342 ditambah 496 ditambah 670 ditambah 576 ditambah 308, hasilnya adalah 2600. Lalu kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F, yaitu sigma Fx-nya 2600 per sigma F-nya 40. Coret-coret nolnya, jadi 260 dibagi 4 hasilnya adalah 65. Selanjutnya, jadi kita cari X dikurang X bar. X-nya kan, X ini nilai tengah dikurang dengan X bar. Jadi 52 dikurang 65. Kan hasilnya negatif karena ada tanda ini, jadi negatif. Ini tanda nilai mutlak, jadi nilai negatif itu hasilnya tetap positif. 52 dikurang 65 harusnya kan min 13. Karena ada tanda mutlak, jadi hasilnya
tidak ada negatif, jadi 13. Selanjutnya 57 dikurang dengan 65, hasilnya adalah 8. 62 dikurang 65, hasilnya adalah 3. 67 dikurang 65, hasilnya 2. 72 dikurang 65, hasilnya 7. 77 dikurang 62, hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi dikali X dikurang X bar. Jadi nilai frekuensi dikalikan dengan nilai X dikurang dengan X bar, yaitu 4 dikali 13 hasilnya 52. 6 dikali 8 hasilnya 48. 8 dikali 3 hasilnya 24. 10 dikali 2 hasilnya 20. 8 dikali 7 hasilnya 56. Dan yang terakhir adalah 4 dikali 12 hasilnya 48. Lalu kita jumlahkan nilai yang sudah kita hitung, yaitu 52 ditambah 48 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 56 dan ditambah 48, hasilnya adalah 248. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar per sigma F. Nah, kan sudah diketahui jumlah sigma ini artinya jumlah. Sigma F X dikurang X bar sama dengan 248. Per sigma F-nya adalah 40. Jadi 248 per 40 hasilnya adalah 6,2. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai varians dan simpangan baku. Tabelnya sama seperti sebelumnya. Nilai tabelnya. Varians dan simpangan baku. Ada berat badan, ada nilai tengah, ada frekuensi, yang pertama yaitu ada berat badan siswa. Yang kedua ada nilai tengah dan ada frekuensi. Ada frekuensi dikali dengan nilai tengah. Setelah itu X dikurang X bar. Setelah itu X dikurang X bar pangkat 2 dan F dikali X dikurang X bar pangkat 2. Nah, di sini diketahui bahwa berat badan siswa dimulai dari berat 50 sampai 54 dengan nilai tengahnya adalah 52 dan frekuensinya adalah 4. Setelah itu berat badan 55 sampai 59 dengan nilai tengah atau X 57 dan frekuensinya adalah 6. Setelah itu 60 sampai dengan 64 dengan nilai tengah 62 dan frekuensinya adalah 8. 65 sampai 69 nilai tengahnya adalah 67 dan frekuensinya adalah 10. Setelah itu ada 70 sampai 74 dengan nilai tengah 72 dan frekuensinya 8. Yang terakhir 75 sampai 79 dengan nilai tengah atau X 77 dan frekuensinya adalah 4.
Setelah itu kita cari nilai fx, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah, dimana 52 dikali 4 hasilnya adalah 208, 57 dikali 6 hasilnya adalah 342, dan 62 dikali 8 hasilnya adalah 496, 67 dikali 10 hasilnya adalah 670, dan 72 dikali 8 hasilnya adalah 576, dan yang terakhir 77 dikali 4 hasilnya adalah 308. Setelah itu kita akan mencari X dikurang X bar. Sebenarnya kita gunakan terlebih dahulu hasil yang sudah kita dapatkan, di mana jumlah seluruh frekuensinya adalah 40 dan jumlah fx-nya yaitu 2600. Untuk mencari X dikurang X bar, terlebih dahulu kita akan mencari nilai X bar, yaitu di mana X bar sama dengan sigma fx per sigma f, di mana nilai sigma fx yaitu 2600 per sigma f-nya adalah 40. Hasilnya adalah 65. Setelah itu kita mencari nilai X dikurang X bar. X-nya kan 52 dikurang 65, jadi hasilnya negatif 13. Kenapa negatif 13? Karena di sini tidak ada tanda mutlak seperti sebelumnya. Setelah itu 57 dikurang dengan 65 hasilnya adalah negatif 8. Seterusnya 62 dikurang 65 adalah negatif 3. 67 dikurang 65 hasilnya positif yaitu 2. 72 dikurang dengan 65 hasilnya adalah 7. 77 dikurang 65 hasilnya adalah 12. Setelah itu kita akan mencari nilai X dikurang X bar pangkat 2, yaitu didapatkan dari di sini negatif 13 dikali dengan negatif 13. Negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 169. Begitu juga untuk nilai yang seterusnya, yaitu negatif 8 dikali negatif 8 hasilnya adalah positif 64. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 9. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 7 dikali 7 hasilnya 49. Dan 12 dikali 12 hasilnya 144. Nah, untuk yang terakhir kita akan mencari F dikali X dikurang X bar pangkat 2, yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai X dikurang X bar pangkat 2, dimana frekuensi yang pertama adalah 4 dikali dengan 169 hasilnya adalah 676. Frekuensi yang kedua adalah 6 dikali dengan 64 hasilnya ada 384. Untuk yang ketiga frekuensinya 8 dikali dengan 9 hasilnya adalah 72. Untuk yang selanjutnya 10 dikali dengan 4 40. Dan frekuensi 8 dikali dengan 49 hasilnya adalah 392. Dan yang terakhir adalah 4 dikali 144 hasilnya adalah 576. Selanjutnya kita jumlahkan nilai X F dikali X dikurang X bar, yaitu 676 ditambah 384 ditambah 72 ditambah 40 ditambah 392 dan ditambah 576 hasilnya adalah 2140. Selanjutnya kita akan mencari nilai varian, yaitu dilambangkan dengan S pangkat 2. Nah, karena jumlah frekuensinya adalah di atas 30, jadi kita menggunakan rumus N lebih besar dari 30, di mana S pangkat 2 sama dengan sigma F dikali
X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F, yaitu dimana sigma F X dikurang X bar pangkat 2 adalah jumlah keseluruhan hasil F dikali X dikurang X bar pangkat 2, yaitu 2140 per sigma F nya adalah 40. Jadi hasilnya adalah 53,5. Jadi untuk hasil varians dari tabel berikut ini adalah 53,5. Untuk yang terakhir adalah kita akan mencari nilai simpangan baku. Tabelnya seperti berikut ini, sama dengan tabel sebelumnya. Nah, untuk rumus mencari simpangan baku, dikarenakan N lebih besar dari 30, jadi rumus yang digunakan adalah S sama dengan akar sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F, sama dengan akar sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 adalah 2140 per sigma F nya adalah 40. Hasilnya adalah akar 53,5. Nah, akar dari 53,5 adalah 7,31. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.